Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam konten kali ini yaitu nanti masalah harga panenan bebek saat lebaran haji atau idul adha itu bagaimana. Apakah naik, apakah turun, apakah stagnan, harganya stagnan bagus masuknya. Nanti kita bahas di sini bersama-sama ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita kasih intro dulu teman-teman ya, bahwa dalam beternak bebek pedaging itu masalah pemasaran juga sangat perlu sekali kita pahami. Karena kan nanti percuma waktunya bebek panen, kemudian nanti kita kesulitan untuk menjualnya. Kan tidak lucu sekali teman-teman kalau seperti itu ya. Sangat tidak lucu. Makanya kita cari relasi bakul yang sebanyak-banyaknya, relasi peternak yang sebanyak-banyaknya. Fungsinya itu untuk mengupdate harga panenan bebek dan mempermudah kita sebagai peternak untuk menjual produk kita, hasil panenan kita ini. Makanya di beberapa video saya sering sekali saya tekankan jalin hubungan bagus dengan peternak dan bakul-bakul, silaturahmi. Kalau perlu buat grup biar bisa update status harga panenan setiap hari bahkan setiap detik seperti itu. Kalau bisa bikin grup antara bakul peternak menyatu seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau seperti itu nanti pemasarannya akan mudah sekali. Terus harga panenan bebek itu pun tidak stabil bagus terus sepanjang tahun seperti itu ya teman-teman. Ada momen-momen tertentu di mana harga bebek itu naik dan harga bebek itu turun. Ambil contoh saat harga bebek itu bagus panenan itu di saat tahun baru, menjelang tahun baru ataupun menjelang puasa dan lebaran seperti itu. Itu harga sudah pasti bagus. Makanya sebelum masuk momen itu dipersiapkan check-innya, diatur. Jadi dihitung tanggal check-innya supaya panennya itu pas di momen-momen baik tersebut. Pun demikian ada pula saatnya harga bebek itu turun, bahkan turunnya drastis. Bebek melimpah harganya turun, panenan bebek itu juga ada tiap tahun seperti itu ada teman-teman momennya. Yang momen naik tadi sudah kita bahas, momen harga naik. Sekarang saat momen harga turun, yaitu siklus tahunannya, yaitu biasanya di sekitar bulan Idul Adha atau Lebaran Haji. Itu harganya panenan itu biasanya turun sekali teman-teman. Turun. Mungkin bebek banjir atau bagaimana, panenan melimpah sehingga harga turun, dan itu mengakibatkan kita peternak sulit sekali menjual. Seperti itu. Biasanya sampai molor-molor beberapa hari, yang biasanya target panen itu 40 hari, nanti karena bebek harganya murah seperti itu, nanti kita bisa panen mundur. Misalkan 45 atau 43 hari seperti itu. Walaupun kita punya bakul rutinan, tapi biasanya tetap molor teman-teman. Jualnya itu, waktunya itu mesti mundur. Kalau enggak 3 hari ya 4 hari itu pasti mundur kalau saat harga bebek turun itu. Biasanya saat Idul Adha. Lalu bagaimana prediksi harga panenan bebek saat Idul Adha nanti? Prediksi saya pribadi ya teman-teman, ini prediksi saya pribadi. Prediksinya masih bagus harganya.
menurut saya pribadi harganya masih bagus untuk ini, untuk tahun ini saat Idul Adha ini. Itu pun perkiraan tahun ini sama dengan seperti tahun yang lalu. Tahun lalu kan juga bagus harganya saat Idul Adha. Tapi justru setelah Idul Adha sekitar 2 bulan setelah Idul Adha itu kemarin tahun lalu itu harganya hancur-hancuran teman-teman ya, hancur-hancuran. Artinya harganya turun drastis dari yang sebelumnya, jauh dari standar turunnya. Untuk tahun ini saya kira siklusnya akan seperti tahun lalu ya teman-teman, yaitu di Idul Adha itu tetap bagus harganya. Nanti justru setelah Idul Adha 2 bulan setelah Idul Adha itu perkiraan saya juga akan menurun lagi harga panenan seperti itu. Itu hanya sebatas prediksi saya saja ya teman-teman. Semua bisa terjadi, kemungkinan apapun bisa terjadi soal itu. Jadi kita tidak boleh mendahului apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa seperti itu. Kita hanya memprediksi saja, menyiapkan diri saja, sedia payung saja sebelum hujan seperti itu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa meminimalkan kerugian yang terjadi akibat siklus tahunan harga panenan bebek turun ini. Itu tujuannya. Jadi kita harus tahu ya teman-teman, momen-momen seperti ini kita paham, kita hafalkan, kalau perlu kita hafalkan di luar kepala. Kapan waktunya bebek naik, kapan waktunya bebek turun harganya. Jadi kita bisa dalam men-check-in DOD, men-setting DOD itu kita bisa menghitung momen pas bagus ini wajib panen banyak seperti itu. Kalau pas harga sedang atau turun drastis itu panenan kita check-in pelan-pelan santai seperti itu ya. Jadi itu fungsinya saya buat konten kali ini. Terus apa Pak yang menyebabkan di momen Lebaran Haji atau Idul Adha itu panenan bebek menurun harganya? Salah satunya ya teman-teman itu diakibatkan oleh warung purnama. Warung purnama yang jual di warung purnama bebek itu biasanya kan orang Madura ya teman-teman, orang Banyuwangi atau Madura ya itu. Itu biasanya kalau Lebaran Haji biasanya 2 minggu sejak Lebaran Haji itu ke belakang itu libur teman-teman, libur 2 minggu biasanya penjual warung purnama itu yang berasal dari Madura apa Pacitan apa Banyuwangi ya, itu Madura kalau nggak salah. Itu biasanya kan libur warung purnama itu 2 minggu setelah Idul Adha. Itulah salah satu yang menyebabkan harga panenan bebek ini turun teman-teman. Jadi serapan dagingnya, serapan warungnya itu turun seperti itu. Itu salah satu penyebabnya. Penyebab yang lain mungkin karena tentunya Lebaran Haji kan identik dengan hewan kurban ya teman-teman, identik dengan daging. Itu dagingnya otomatis kan masyarakat sudah pada dapat jatah hewan, pembagian daging hewan kurban. Jadi mungkin jajan keluarnya itu juga, makan di luarnya itu juga akan terkurangi karena di rumah sudah tersedia daging dari dapat hewan jatah kurban itu. Jadi itu mungkin yang saya ketahui 2 penyebabnya itu. Jadi ini ya teman-teman, informasi yang dapat saya berikan untuk video kali ini. Semoga ini juga menambah manfaat untuk kita semua dalam men-setting panenan bebek kita, dalam men-setting kapan kita check-in seperti itu.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.